fasilitas pelabuhan yang pertama di sini ada MCK. MCK atau mandi cuci kapus dalam pelabuhan perikanan umumnya adalah sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan pembersihan dan perbaikan kapal perikanan. MCK juga biasanya terletak di pelabuhan perikanan dan memiliki fasilitas seperti mandi, rumah tangga, dan tempat peribadatan. Fasilitas ini berguna untuk mempermudahkan kegiatan berlabuh dan mempermudah pembersihan kapal perikanan. Selanjutnya, di dekat MCK juga terdapat jaringan instalasi air. Jadi, jaringan instalasi air di pelabuhan perikanan ini memiliki peranan penting dalam menjamin kebutuhan air bersih dan pengolahan limbah cair. Selanjutnya, di dekat instalasi air juga terdapat fasilitas depot es. Fungsi depot es di pelabuhan perikanan yaitu untuk menyediakan es dan memasukkannya ke dalam kapal perikanan. Jadi, depot es ini harus berada dekat dengan dermaga muat atau suplai, maka fungsinya dapat lebih efektif dalam mengurangi waktu pengisian es dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan perikanan. Selanjutnya, di dekat fasilitas depot es juga terdapat TPI atau tempat pelelangan ikan. Fungsi dari TPI dalam pelabuhan perikanan ini yaitu sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. TPI berfungsi sebagai pusat perdagangan ikan, di mana ikan yang dihasilkan oleh nelayan dapat dijual melalui mekanisme lelang. Selain itu, TPI juga menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mempermudahkan proses pendaratan, penimbangan, dan pengiriman ikan. Kemudian, di sini juga terdapat fasilitas tempat parkir. Jadi, tempat parkir ini dapat digunakan sebagai tempat parkir untuk kendaraan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan seperti mobil, truk, motor, dan lain-lain. Selain itu, tempat parkir juga dapat digunakan sebagai tempat untuk para pelanggan dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pelabuhan perikanan, seperti para pelaku usaha perikanan, para pembeli ikan, dan para pengumpul data perikanan. Kemudian, di sini juga terdapat fasilitas tempat sampah. Jadi, fungsi tempat sampah di pelabuhan perikanan adalah untuk menyediakan fasilitas penyimpanan sampah yang dapat mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan sampah. Tempat sampah di pelabuhan perikanan harus memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan sampah sementara, tetapi juga sebagai tempat pengendalian sampah. Sampah-sampah yang masuk ke tempat sampah harus sudah dipisahkan berdasarkan karakteristik sampahnya, baik itu sampah organik maupun anorganik yang memerlukan proses daur ulang. Tempat sampah yang disediakan juga harus tertutup dan tidak menyebabkan polusi udara berupa munculnya bau sampah yang dapat mengganggu aktivitas ke pelabuhan perikanan. Kemudian juga di sini terdapat fasilitas SPDN atau Sistem Penanganan dan Pengolahan Ikan. Jadi fungsi dari SPDN di pelabuhan perikanan yaitu untuk memudahkan proses pengolahan ikan dan mengurangi kehilangan ikan akibat pengangkutan dan pengiriman. SPDN juga berfungsi sebagai tempat pendaratan, pengolahan, dan pengumpulan data perikanan. Fasilitas SPDN juga dapat berisi fasilitas pengolahan ikan seperti gudang, bengkel, dan tempat penjemuran ikan. Kemudian di sini juga terdapat fasilitas dermaga muat. Jadi dermaga muat ini merupakan fasilitas pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh dan tambat kapal yang sedang bersandar di pelabuhan. Fungsi dermaga juga yaitu untuk memudahkan kegiatan bongkar muat, naik turun penumpang, dan menjaga kelancaran, keselamatan, dan ketertiban setiap kegiatan yang ada di pelabuhan. Dermaga muat juga berperan sebagai tempat penjualan, pengolahan, dan pengumpulan data perikanan. Di pelabuhan perikanan juga dilengkapi dengan akses jalan. Jadi, fungsi dari akses jalan di pelabuhan perikanan yaitu untuk menyediakan jalan yang mudah dan cepat untuk mengakses pelabuhan perikanan. Akses jalan ini berperan penting dalam mempermudah aktivitas nelayan dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan perikanan.